Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferdi, eh, berhubung saya masih belum ada waktu untuk diskusi secara langsung via Zoom, setelah kemarin dari Bang Ferdi ya terkait dari rencana diskusi kita, mungkin saya buatkan video penjelasannya ya, penjelasan terkait dari apa yang kemarin Bang Ferdi sampaikan ya, mengenai atap rumah dari denah yang Bang Ferdi buat, dan kemudian juga apa yang bisa dikembangkan kembali dari rencana yang saya usulkan. Nah, untuk yang saya atau yang Bang Ferdi, saya mulai dari yang Bang Ferdi. Dari yang Bang Ferdi buat itu denahnya tentu saja dari sisi atap masih bisa dikembangkan Bang Ferdi ya. Kalau misalnya Bang Ferdi akan mengambil rencana dari denah yang dibuat oleh Bang Ferdi ya. Memperlihatkan dahulu uh, dari yang Bang Ferdi buat. Ya, ini kita tidak bicara soal denahnya lagi, denahnya yang saya ambil dari Bang Ferdi. Nah, dalam rencana atau uh, pembuatan pengembangan rencana, biasanya saya selalu melakukan analisa masa bangunan ya, di mana masa bangunannya akan terbentuk seperti apa. Nah, yang dari denah yang Mas Ferdi buat itu, dari Bang Ferdi buat, ini seperti ini Bang. Ya, uh, bentuk masa bangunannya, artinya dinding yang terbentuk ya, ini belum termasuk atap. Nah, seperti ini. Uh, di mana di sini Bang Ferdi dapat melihat ada dan atas dari kamar tidur utama ya yang di bawah. Kemudian ini perluasannya yang di bagian depan. Ini kamar tidur utamanya dan ini adalah ruang tamu. Dan di sini ada kamar tidur anak ya, dua kamar tidur anak dan ada satu ruangan rencana gue Bang Ferdi ya. Dan kemudian kalau yang di bagian belakangnya kita Bang Ferdi tentu juga pasti di bagian ini adalah kamar tidur anak dua ya beserta kamar mandi dan di sini adalah void ya, area void yang Bang akan gunakan sebagai uh, view dari atas ke bawah gitu ya atau dari bawah ke atas. Nah, bentukan Bang, dan ini adalah area tangga ya. Nah, ini ada tangga di lantai duanya. Nah, bentukannya seperti ini. Masa bangunannya. Nah, setelah saya melihat seperti ini, baru saya kemudian akan melihat bentuk atapnya kira-kira seperti apa. Nah, kalau yang kemarin saya perlihatkan ke Bang Ferdi kan atapnya bentuk atap yang dua kemiringan ya, ke depan dan ke belakang. Nah, di sini saya mau mencoba memperlihatkan lagi bentuk yang berbeda, Bang. Nah, tahapan pertamanya saya akan membuat uh, bentuk atap yang utamanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan atap yang pertama yang dapat saya pasangkan di uh, denah rumah yang Bang Ferdi buat. Tentu saja, sekali lagi, denah atap, rencana atap yang seperti ini pun tentu belum tentu disukai oleh Bang Ferdi. Tetapi ini saya menjelaskan prosesnya seperti apa. Untuk melihat juga kemungkinan apakah denah yang Bang Ferdi buat ini akan menghasilkan tampak yang bisa lebih baik atau justru buat Bang Ferdi sendiri tidak merasa nyaman ya. Nah, ini karena memang dalam perencanaan itu antara denah dan tampak ini saling berkaitan sehingga masing-masing akan terus mengalami perkembangan ya. Nah, makanya ketika saya membuat denah itu pertimbangan berikutnya adalah atapnya kira-kira bagusnya ya, dapat diterapkan dengan baik tidak ya, apakah nanti ada masalah atau tidak gitu. Itu semuanya saya pertimbangkan. Nah, setelah mendapatkan uh, model atap seperti ini yang pertama, saya coba yang kedua, Bang. Nah, yang kedua saya akan coba seperti ini. Kenapa saya coba seperti ini? Karena pertama,
kalau misalnya saya membuat atap yang kemiringannya seperti ini, saya kembalikan dulu ya. Nah, membuat atap yang kemiringannya ke arah kiri dan kanan, ya, di mana di sini seperti ini. Nah, misalnya atap kemiringannya begini ya Bang ya. Nah, ke arah kiri dan kanan. Ini bisa saja tetapi saya mempertimbangkan dari kondisi atapnya nanti, di mana di sini pembuangan ke arah sini ini harus menggunakan talang beton, gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian keduanya adalah pembuatan talang beton pun tentu ini akan berhubungan model tampilannya nanti ya setelah digabungkan. Nah, kemudian kalau misalnya saya buat seperti itu, kemudian di genteng ya seperti ini. Nah, ini akan seperti apa nanti tampilannya? Apakah bagus atau tidak? Apakah di sini akan dibuat dak seperti ini, gitu ya? Karena di sini ada kamar, ada balkon. Apakah di sini dijadikan perluasan atau di sini misalnya berupa teras, balkon kecil, gitu ya, dengan jendela besar nantinya? Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Itu semuanya akan dipertimbangkan. Kalau misalnya digunakan atap, tentu kalau misalnya atapnya dibuat seperti ini gitu ya, seperti yang ini, saya akan melihat lagi apakah misalnya daerah sini saya nggak mau jadi balkon deh yang di bagian sini. Nah, pertimbangannya tentu saya akan melihat apakah bentuk atapnya nanti akan dibuat begini, ini memanjang ke arah sana. Nah, sementara yang di bagian belakangnya ini akan lebih tinggi, ya, karena harus menutup bagian ini. Jadi nanti akan ada dua tumpukan atap di sini. Nah, tapi penambahan atap di sini saya harus mempertimbangkan. Saya harus mempertimbangkan penambahan ketinggian. Kalau misalnya ini saya buat menjadi tampak depan ya. Ini tampak depan. Nah, ini tampak depannya. Ketika saya membuat atap yang ke arah ini, nah, atap yang di daerah sini jangan sampai nanti terlalu dekat dengan permukaan dak yang ini, ya, dengan permukaan yang ini. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu karena itu akan menimbulkan kebocoran nantinya, Bang. Jadi saya harus mempertimbangkan untuk menaikkan atap ini, dinding ini. Nah, saya akan menaikkan dinding ini. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah ketika atap dibuat di sini, nah ini tidak akan mengenai dinding yang di sini, permukaan lantai yang di sini, permukaan atap yang di sini. Sehingga itu akan membuat lebih aman. Nah, tetapi ketika saya kembangkan lagi, ketika atapnya dibuat untuk yang di ruang tamu, apakah peninggian atap yang di sini, dinding yang di sini, ini akan mengganggu bagian ini, gitu. Nah, itu pertimbangannya. Karena ini gambarannya memang masih kasar, tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang barusan masih dipertimbangkan secara kasar juga, jadi masih belum fix gitu ya. Tetapi itu akan ada pertimbangan. Kayaknya dengan tampilan seperti ini, misalkan saya geser, oh, saya hapus dulu, ini saya hapus, kemudian nah, saya perlihatkan seperti ini. Nah, kemudian setelah dibuat lebih lebih jelas gitu ya, di sini ada atap gitu ya. Kemudian sini ada penambahan atap ke sini gitu ya. Tentu ini begini. Nah, ini bagus tidak model seperti ini? Begitu. Dari depan, tampak depannya bagus atau tidak? Itu yang pertama. Kedua adalah apakah di sini balkonnya ketika di sini ada jurai atap turun ke bawah. Tentu limpasan air hujan juga akan turun ke bawah ya Bang Hasan ya. Nah, ini tentu akan membuat bagian balkon ini kena air hujan. Kan nanti ada penutup di sini. Betul, ada penutup. Tetapi ketika di space yang di bagian ini, bertumpuk nih gambar rata-ratanya. Oke, saya pakai warna berbeda.
atau coretan yang sementara. Nah, ketika saya membuat atap seperti ini dan juga kanopi misalnya ya, dengan usulan Bang Hasan di sini pakai kanopi deh gitu biar airnya hujan. Tapi air hujan tetap akan turun ke sini dari atap. Di sini bisa pakai talang, betul bisa pakai talang. Tetapi ketika berdiri di sini, melihat ke arah atap, apakah itu sesuatu yang nyaman atau tidak. Nah, itu pertimbangan semuanya akan terus menerus seperti itu. Dan itu akan membuat usulan yang baru buat Bang Hasan. Apa usulan barunya? Seperti misalnya muncullah usulan denah yang saya buat begitu ya. Nah, tentu saja ini menjadi banyak pertimbangan yang tentunya akan disampaikan kepada Bang Hasan ya. Kalau kita kembali lagi ke rencana atap yang sebelumnya seperti ini. Dengan barusan yang saya sampaikan terkait turunnya hujan, terus dilihat atap yang jatuh ke balkon gitu ya, agak kurang nyaman. Saya coba usulkan seperti ini atapnya. Jadi turun ke bagian depan. Di mana di bagian depan ini ada beton, atap beton ya, menutupi kelebihan uh, kamar tidur utama di bagian bawah. Nah, ini yang tadi saya tambahkan, ketinggian untuk memasang atap supaya atap nanti tidak terpotong begini. Ya. Nah, kalau terpotong begini di bagian ini yang dikhawatirkan adalah rawan bocor di mana ketika air turun banyak ini akan berbalik masuk ke dalam rumah ke atas plafon. Itu yang dihindari. Ya, jadi saya mencoba membuat usulan seperti ini. Dapat membuat usulan seperti ini. Nah, kemudian di bawah atapnya ini kan tidak ada ruangan apa-apa Bang ya, kecuali plafon. Setelah plafon itu berarti ada ruangan kosong di atas, ruangan bawah yang tidak terpakai. Nah, ini bisa dong dipakai untuk atap, untuk apa itu namanya? Ruangan. Bisa saja, Bang. Berarti di sini dipakai untuk tempat duduk yang tertutup misalnya. Nah, katakanlah di sini tidak pasang kanopi gitu ya. Kanopi balkon misalnya. Tapi cukup di sini saja. Atau misalnya kecil di sini ada kanopinya. Tidak full satu kanopi penuh gitu ya. Itu juga bisa. Nah, itu jadi pertimbangan, ada ruangan baru yang harus diterapkan di rumah Bang Hasan begitu ya. Tetapi pertimbangannya lagi, Bang Hasan kan ingin membuat bagian belakang sini itu, bagian depan ini dipasang jendela yang tinggi supaya uh, apa namanya cahaya matahari masuk rumah, termasuk juga udara ya, masuk ke void begitu. Nah, tetapi ketika ada atap itu dan bangunan ini akan membuat bukaan di bagian atas void ini akan berkurang, Bang. Nah, ini pertimbangannya. Ini akan berkurang. Kan di sini bisa, betul bisa dibuat gitu ya. Tapi tentu kita harus melihat juga pertimbangannya. Ini arah matahari sore ke arah mana? Sebentar, saya lupa lagi arah matahari sore sebelah mana ini. Matahari sore itu, lagi saya coba di denah sebelumnya. Oh, ke arah kanan ya. Matahari utara ke arah kanan. Berarti matahari pagi itu datangnya dari arah ini. Dari depan ya, Bang ya. Nah, dari depan matahari pagi. Nah, berarti kan ini matahari paginya tidak tertampung dengan baik oleh uh, fungsi di atas ini, gitu ya. Jadi rencananya memang gitu ya. Nah, ini akan berkurang. Nah, tetapi tentu kita ada pertimbangan lain. Kalau misalnya memang ini terbatas seperti ini, kenapa dimanfaatkan dengan membuat ruangan lain yang berbeda, begitu ya, penataan ruang yang berbeda. Nah, ini kita teruskan dulu untuk yang tahap Bang Ferdi ini. Nah, kita lihat kemudian pengembangannya seperti apa lagi nih, karena ini kan cukup banyak dak nih. Nah, ini dak di sini, mungkin di sini bisa dipakai untuk off. Maaf, ada delay. Oh, oke, saya pause. Baik. Nah, saya ulangi lagi penjelasannya. Di sini eh,
tadi kurang maksimal nih penangkapan cahaya matahari paginya. Berarti akan ada pertimbangan apakah lebih baik tidak dibuat penataan ruang yang lainnya gitu ya. Supaya matahari pagi ini betul-betul bermanfaat untuk rumah Bang Ferdi gitu. Jadi saya mencoba membuat usulan seperti yang kemarin gitu ya, dengan menempatkan kamar tidur di bagian depan. Karena kamar tidur yang di bagian depan ini tentunya akan jauh mana rumah kamar anak-anak ini menjadi lebih sehat. Masya Allah, mati lagi. Baik, Muslim saling expose. Saya coba share lagi. Barusan berhenti share-nya. Baik, mudah-mudahan jalan sekarang. Nah, seperti ini ya. Jadi itu pertimbangannya. Kenapa kemudian saya mengusulkan membuat yang berbeda gitu ya, supaya beberapa rencana yang direncanakan oleh Bang Ferdi ini sudah baik, tetap bisa dijalankan dan maksimal ya. Seperti misalnya ada void di atas itu tetap ada dan tetap maksimal dengan bukaan yang lebih luas gitu ya. Bukan voidnya ya, lebih luas, tidak terhalang oleh selasar yang menghubungkan antara tangga dengan balkon dengan kamar-kamar, tapi betul-betul clean, tidak terlihat apa tambahan-tambahan di atas void gitu ya. Nah, kemudian di sini setelah atap misalnya begini dibuat, ini misalnya terlalu banyak nih bentuk apa atap yang dak. Jadi selain balkon, kemudian di sini ada atap di atas atap beton di atas tangga gitu ya, area tangga. Mungkin di sini bisa saja dipasang untuk toren ya, atau mungkin di sini torennya itu bisa saja. Ini pertimbangan-pertimbangan. Kemudian kan apakah misalkan ini biar tidak terlalu banyak atap beton, tambahkan deh di sini ya ada atap nih, atap untuk menutup beton, jadi memang menggunakan genteng gitu ya. Nah, tetapi nantinya perkembangan-perkembangan seperti ini kita akan melihat apakah dengan model seperti ini sudah cantik gitu ya modelnya. Nah, tampilan seperti ini apakah ini menjadi cantik untuk rumah tinggal Bang Hasan? Tentu nanti Bang Hasan juga yang akan menilai apakah itu sudah sesuai dengan keinginan Bang Hasan atau tidak begitu ya. Atau justru ingin berubah ya bentuk atapnya. Nah, ini bentuk atap yang kalau dari tampilan depan. Ini yang miringnya ke bagian depan ya Bang ya. Nah, ini miring ke depan gitu. Sementara ini adalah bagian yang menutupi void. Ini menutupi kamar ya. Nah, ini akan seperti itu. Misalkan mau dikembangkan lagi nih, tidak mau bentuk atap seperti itu. Kita lihat lagi bentuk atap yang mungkin bisa diterapkan. Misalnya jatuhnya ke kiri dan ke depan gitu ya. Mungkin ini hampir sama dengan yang kemarin ya, yang pernah diperlihatkan. Nah, tetapi dengan model seperti berarti di bagian belakang ini akan ada atap beton, talang beton ya, talang beton di sepanjang atap ini. Karena kita tidak mungkin membuang air hujan ke arah belakang rumah ya, walaupun ini jalan ya Bang Hasan ya, langsung jalan. Nah, tapi tentu tidak boleh kita membuang curahan air hujan langsung ke jalan. Karena ini banyak sekali kejadian di jalan-jalan raya atau jalan kompleks yang air yang atapnya air hujannya akhirnya jatuh ke jalan. Orang lewat pakai payung atau pakai motor, ini kemudian menyiram orang tersebut yang sedang berjalan di depan rumah. Nah, ini tentu harus dihindari ya, gitu. Nah, kan talang beton. Kemudian di bagian sampingnya juga sama seperti ini. Nah, ketika saya membuat atap yang begini, ini misalnya sederhana sekali gitu ya, rumahnya seperti ini gitu ya, atapnya misalnya kan Bang ya. Karena setiap orang kan penilaiannya berbeda-beda. Nah, ini sederhana sekali ya, seperti rumah pada umumnya, tidak ada kelihatan gerengnya, tidak ada kelihatan modernnya begitu. Nah, ini seperti apa?
apakah memang mau seperti ini gitu ya, terlihat bagian ini misalnya Bang, ya terlalu kurus. Oke, kita coba dengan atap yang berbeda. Nah, di bagian ini kita kembangkan supaya bentuk atap yang depan ini terlihat menyatu gitu ya. Biar kelihatan lebih gagah, lebih kuat, lebih lebih berat gitu di bagian itu, tidak terlihat tipis dan bertumpuk. Nah, saya kan seperti ini. Tetapi ini pun akan dilihat apakah di bagian ini memang sudah cukup atau tidak. Nah, ini kan di bagian ini tuh ada kalau misalnya tadi seperti ini tutup ya Bang ya. Nah, kita buka seperti ini. Ini tidak ada masalah ketika di sini dibuat bukaan dan jendela ya, pintu dan jendela. Nah, di sini ada pintu dan jendela ya, rencana Bang Hasan. Itu. Matahari pagi masuk, udara masuk gitu ya. Tapi kita lihat apakah kemudian bagian dari depannya nyaman atau tidak. Oke, tadi kembali lagi ke usulan saya dengan menambahkan atap supaya atapnya kelihatan gagah, ya berat di bagian itu. Tapi kita lihat apakah atapnya justru bisa dibuat seperti ini misalnya ya, lebih gagah lagi. Apakah ini berfungsi secara gitu ya, modelnya seperti ini. Nah, tentu kita lihat ini bagian ini akan tertutup ya, bagian plafonnya, bagian balkonnya akan tertutup oleh atap ya. Bagian sini mungkin Bang Hasan tetap dapat melihat atau membuat eh, tampilan eh, bukan tampilan, bukaan pintu dan jendela maksimal gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Tetapi pada akhirnya ini tidak berfungsi lagi untuk menangkap matahari ya, dan udara pun seperti akan berkurang begitu ya. Dan di sini tetap ada penumpukan tapi atap masih kelihatan lebih gagah ya dengan adanya atap yang lebar. Nah, tetapi otomatis tadi itu cahaya matahari pagi akan terhalang. Ya, kemudian juga ada bagian balkon yang tertutup ya. Mungkin agak kurang nyaman ya. Dan kemudian yang di bagian sana, ini akan nantinya. Apakah memang nantinya akan dibuat ruang di bawah atap begitu ya, sehingga nanti ada bagian yang di sini dibuka misalnya. Ya, di sini dibuka supaya nanti tampilannya berbeda gitu. Atau ini sepotong ya. Nanti akan tampilannya berbeda, tapi itu pun nanti akan dilihat lagi cocok nggak tidak untuk perkembangan berikutnya gitu. Nah, atau mungkin kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi hanya sebagian. Jadi di sini masih ada bagian yang eh, terbuka ya, dapat menangkap matahari pagi gitu ya. Udara juga masuk, tapi ketika jam 9, jam 10 itu sudah berubah gitu ya. Cahaya mataharinya tidak masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian juga kita lihat lagi, apakah di bagian ini tidak jadi mubazir gitu ya. Artinya balkon yang sudah luas ini ditambah lagi dengan balkon-balkon yang ada di sini. Begitu ya. Secara fungsi mungkin balkon yang di atas carport dan kamar tidur itu sudah mencukupi. Tapi dengan ditambah ini luas lagi. Nah, apakah diperlukan seluas itu atau tidak? Kemudian kita masuk lagi seperti ini ya. Oke deh, misalnya seperti ini sudah, dan secara tampak misalnya sudah dianggap oke. Nah, tentu ini bisa dilaksanakan, Bang. Ya, bisa dilaksanakan untuk keperluan Bang Hasan, dibuat rencana seperti ini. Nah, tapi pada intinya memang setiap perencanaan itu akan ada prosesnya, di mana proses tersebut akan menganalisa banyak hal gitu ya. Fungsi, kemudian juga tampilan bangunan, kemudian juga efektivitas bangunannya begitu ya. Fungsi elemen, jendela, pintu gitu ya. Kemudian atapnya, dan kemudian balkonnya nanti apakah betul-betul maksimal fungsinya atau terlalu ya. Nah, itu semuanya akan jadi pertimbangan. Nah, jadi itu yang bisa kita diskusikan Bang Hasan ya. Jadi artinya ketika Bang Hasan melihat model atap yang pertama suka atau tidak, berarti kan ada perubahan lagi. Tetapi kan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang mungkin bisa dianggap jauh lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang saya usulkan Bang Hasan ya. Tentu yang saya usulkan ini bukan berarti kemudian harus diikuti Bang Hasan, Bang Ferdi ya.
Nah, tidak berarti harus kemudian diikuti oleh Bang Ferdi karena apa yang saya usulkan adalah rencana yang mungkin dianggap baik untuk Bang Ferdi gitu ya, yang saya anggap itu baik untuk Bang Ferdi dan istri gitu ya. Nah, ini saya mencoba mengusulkan seperti ini. Yang di bagian atas itu lantai dasar tidak kita diskusikan ya karena memang yang di lantai dasar itu sudah fix gitu ya. Nah, di lantai dasar di lantai atas ini di sini ada kamar tidur. Ini yang saya katakan bisa digeser menjadi 2 kamar tidur. Ini tanpa tempat duduk, ruang duduk. Setelah area tangga, kemudian kamar mandi, ini langsung selasar. Konsepnya sama dengan Bang Ferdi ya, tapi lebih ya. Dan lebih clean. Di sini tidak ada potongan void di atasnya. Kalau Bang Ferdi kan di sini ya Bang ya, selasarnya. Kalau yang ini di sini posisinya. Jadi tidak memotong area voidnya. Nah, ini selasarnya langsung ke balkon. Selain ke kamar-kamar ke balkon. Balkonnya ya seluas ini karena di sini di bawahnya ada kamar tidur dan gudang itu ya yang di bawah. Dan di sini ruang tamu ya yang di lantai dasar itu. Ini bisa dilakukan seperti itu. Dan di sini void ke arah taman tetap gitu ya, tetap ada, tidak dirubah. Sehingga nanti ketika di balkon bisa melihat ke arah taman bawah ini. Di atas di sini ini bisa melihat ke bawah. Nah, di sini bisa dibuat jendela yang lebih leluasa. Nah, tapi kan ini sama dengan yang model tadi, atap yang tadi, yang pertama tadi. Betul, sama dengan yang pertama tadi. Tapi kamar di sini keuntungannya mendapatkan cahaya matahari pagi. Nah, dapat cahaya matahari pagi tentu jauh lebih baik ketika misalkan diposisikan di belakang di sini, Bang. Kalau di sini ketika dibuat bukaan, ini dapat bukaan ke arah sini, ya ke arah depan kamarnya ya yang Pak Bang Ferdi buat. Dan satu lagi menghadap ke arah taman di sini, begitu ya. Taman ke bawah, tapi void karena memang di atas juga sama void. Tapi ke balkon di sini bisa melihat. Nah, tapi kalau yang ini bisa diakses ke arah luar, cahaya matahari paginya langsung dan akan langsung masuk ke arah kamar-kamar ini. Dan ini akan membuat ruangannya menjadi lebih sehat. Nah, itu keuntungannya Bang, ya keuntungan yang bisa saya tawarkan kepada Bang Hasan. Nah, kemudian bagaimana rencana atapnya? Nah, rencana atap yang kemarin saya usulkan, Bang Hasan dan istri kemarin mengatakan tidak menyukainya. Tentu tidak masalah, tidak disukai karena memang kita belum bicara masuk ke bentuk tampilan gitu ya. Kita masih bicara tentang denah. Gitu ya. Kita belum masuk ke yang lebih jauh. Kita masih bicara mengenai bentuk denah serta masa bangunannya. Nah, masa bangunannya yang yang saya usulkan seperti ini, Bang. Ya, di mana di sini ada kamar 2 tadi ya. 2 kamar tidur, kemudian ada balkon kecilnya. Di sini ruang tamu dan di sini di bawahnya ada kamar tidur, ya Bang ya. Tidur dan gudang di bawahnya. Gitu. Dan di sini ada balkon. Nah, di sini pun sama. Saya melakukan analisa kira-kira yang saya usulkan ini atau tidak, atau sama saja misalnya dengan yang sebelumnya, atau mungkin lebih jelek misalnya. Nah, saya mencoba mengusulkan posisi yang di bagian depan ini tidak sama dengan yang di bagian belakang, ya. Di mana di bagian belakang ini posisinya sesuai dengan ketinggian di lantai kamar, ya. Nah, sejajar dengan ini posisi lantainya. Sementara yang di bagian ini balkonnya turun supaya nanti proporsi serta bagian dari atap kanopinya atau balkonnya tidak terlalu tinggi, Bang. Gitu. Nah, itu yang diusulkan. Lalu kemudian kemungkinan atapnya bagaimana? Kemungkinan atapnya dari model yang kemarin ini bisa berbeda seperti ini, Bang. Nah, ini itu bisa berubah lagi sesuai permintaan atau diskusi selanjutnya. Nah, di sini kita melihat ada tadi tempat void ya. Nah, di sini ada tempat void. Ini ada tempat void di sini.
bikin bukaan lebar. Di sini ada kamar tidur, sini juga kamar tidur, sini selasarnya. Itu bisa seperti itu. Ini jendela besar bisa, jendela besar bisa, gitu ya. Itu bisa dipasang. Nah, kemudian nanti apakah bisa lebih bagus? Nah, lebih bagusnya seperti apa yang diperlukan? Apakah dengan menata void, menata balkon, dan kemudian meningkatkan lagi bentuk atapnya dengan bentuk yang lain, itu tentu saja. Tapi perlu diskusi. Kemungkinan yang lainnya seperti apa? Mungkin bisa seperti ini, Bang. Ya, pengembangannya. Di mana di sini bagian ini balkonnya ditutup menggunakan kanopi. Kemudian di sini ada tangga, kemudian di sini balkonnya gitu ya yang bebas dari tempat duduk. Sementara di sini ada bisa dipasangkan meja makan gitu ya. Ya, meja makan atau sofa-sofa misalnya. Sini balkon kamar anak, sementara yang ini tidak memiliki balkon. Ya sebagai tampilan saja, Bang. Karena sebetulnya kan balkon bersama itu di sini. Ini tanpa balkon pun bisa sebetulnya nanti ya. Bisa saja supaya seirama atau tidak sirik-sirikan lah katakan begitu ya antara anak-anak. Nah, ini bisa seperti ini, Bang. Nah, jadi pada intinya memang ketika kita diskusi itu kita akan membicarakan banyak hal, Bang. Banyak kemungkinan ya terkait dari gambar rencana ini. Nah, semuanya akan kita diskusikan dalam uh, gambar-gambar rencana ini, Bang. Ya, dari gambar-gambar. Dan ini akan membuat rencananya akan terus uh, meningkat gitu ya, supaya nanti hasilnya jauh lebih baik. Nah, mungkin seperti prosesnya ya, ketika membuat sebuah rencana. Artinya ketika saya membuat usulan itu karena memang ada pertimbangan-pertimbangan yang juga bisa dipertimbangkan oleh Bang Ferdi dan kira-kira mau ke arah mana rencananya yang akan diambil. Kalau misalnya kemudian enggak, saya udah mau yang saya aja tinggal kembangin atapnya, boleh tentu saja. Silahkan. Ya, karena itu keputusan terakhirnya ada di Bang Hasan dan istri ya, yang nanti akan menggunakan bangunan tersebut. Nah, kalau saya di sini, saya tidak mau hanya sebagai orang yang gambar saja. Oke, pemilik maunya seperti itu, silakan. Gitu. Silakan Anda bayar, sudah selesai gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu, tetapi saya harus memberikan masukan-masukan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bang Hasan dan istri untuk bisa lebih baik. Mungkin itu saja Bang Ferdi dan kakaknya. Terima kasih sudah menyimak videonya dan mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada Bang Ferdi dan kakak ya, istri Bang Ferdi. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.